Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fatin Laila dari kelas 12 MIPA 7, nomor presensi 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mutasi berdasarkan mind map yang telah saya buat. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, yang kedua berdasarkan tempat terjadinya, dan yang ketiga berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Yang pertama mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya epitel, akibat keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit di sekitar mata yang sel-sel penyusun kulit terus-menerus membelah dan tidak terkontrol. Mutasi somatik tidak diwariskan kepada generasi berikutnya keturunannya. Yang kedua yaitu mutasi gametik. Mutasi gametik yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan gametik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun, apabila perubahan genetik tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Akibatnya muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi gen-gen di dalam gamet yang terdapat pada kromosom kelamin dinamakan mutasi terpaut kelamin. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang pertama, mutasi gen atau mutasi titik atau point mutation. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat ataupun tidak. Jika mutasi terjadi pada tempat yang tepat akan berpengaruh pada suatu fenotip. Mutasi titik dalam suatu gen dapat dibagi menjadi 2 kategori umum berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida. Yang pertama, delesi dan insersi basa nitrogen. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Sementara itu, insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Peristiwa delesi dan insersi memberikan efek yang besar terhadap sintesis protein. Selama translasi, mRNA dibaca sebagai suatu rangkaian triplet basa nitrogen, maka peristiwa insersi maupun delesi dapat mengubah kerangka baca pesan genetik sehingga peristiwa ini juga disebut mutasi pergeseran kerangka atau frameshift mutations. Efek mutasi ini seringkali lebih berbahaya daripada efek yang ditimbulkan oleh mutasi akibat substitusi basa nitrogen. Mutasi seperti ini mengakibatkan protein yang dihasilkan menjadi tidak berguna atau rusak. Selanjutnya yaitu adanya substitusi atau penggantian basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Ada 2 macam substitusi yaitu transisi, jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama, misal basa purin adenin dengan basa purin guanin, dan transversi, jika terjadi substitusi basa purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya. Substitusi basa nitrogen satu dengan yang lain dapat merubah susunan kodon, akan tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Hal ini terjadi karena satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Peristiwa ini disebut mutasi diam atau silent mutation. Selain itu, substitusi basa nitrogen dapat pula mengakibatkan perubahan asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein, misal pada sisi aktif suatu enzim. Perubahan asam amino tunggal pada sisi aktif enzim akan mengubah aktivitas protein secara signifikan.
Perubahan asam amino dapat mengarah pada perbaikan protein dengan kemampuan baru untuk meningkatkan kesuksesan mutasi kepada keturunannya. Namun, perubahan ini lebih banyak menghasilkan mutasi yang bersifat mengganggu sehingga menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau menghalangi fungsi seluler akibat protein yang kurang aktif. Peristiwa tersebut dinamakan mutasi salah arti atau missense mutation. Mutasi gen juga dapat mengubah satu kodon untuk menyintesis suatu asam amino menjadi kodon stop. Hal ini berakibat translasi akan dihentikan sebelum waktunya sehingga rantai polipeptida yang dihasilkan akan lebih pendek dibandingkan polipeptida yang dikode oleh gen normal. Perubahan yang mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop disebut mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Selain mutasi gen, ada juga mutasi kromosom atau mutasi besar atau aberasi. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Aberasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosom dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, mutasi karena perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom biasanya sebagai akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, misalnya sinar X, sinar UV, atau radiasi ionisasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut akan patah. Bagian yang patah ini tidak memiliki telomer. Telomer memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghalangi kromosom-kromosom bersambungan pada ujung kromosom. Oleh karena tidak memiliki telomer, potongan ini dapat bersambungan dengan potongan kromosom yang lainnya. Sifat potongan kromosom adalah labil sehingga selalu berusaha untuk memperbaiki luka dengan cara bersambungan dengan potongan kromosom yang lain. Dengan demikian, susunan bahan genetik pada kromosom mengalami banyak perubahan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelainan pada individu. Beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom adalah delesi dan duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Yang kedua yaitu mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Setiap individu dalam satu spesies biasanya memiliki jumlah kromosom yang sama, tetapi spesies yang berbeda genus seringkali memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Jumlah kromosom pada suatu individu dalam keadaan normal selalu stabil atau tidak mudah berubah. Namun, kondisi stabil ini dapat berubah karena adanya kelainan seperti non-disjunction atau gagal berpisah, atau karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Macam perubahan jumlah kromosom yang dapat mengakibatkan mutasi yaitu perubahan set kromosom aneuploidi dan perubahan penggandaan aneusomi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi alami atau spontan dan mutasi induksi atau mutasi buatan. Yang pertama, mutasi alami atau spontan merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan melalui makanan atau minuman yang terpajan pencemaran radioaktif. Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Selain itu, mutasi alami juga mengakibatkan timbulnya variasi dalam populasi. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Mutasi alami sangat jarang terjadi. Mutasi alami dapat terjadi secara kebetulan dan lambat tetapi pasti. Yang kedua yaitu mutasi induksi atau buatan. Mutasi induksi adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini juga disebut mutasi buatan. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Adapun mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Radiasi pengionisasi sinar X dapat merusak materi genetik karena radiasi pengionisasi tersebut menghasilkan gugus kimia reaktif yang disebut radikal bebas. Radikal bebas dapat mengubah basa-basa nitrogen di dalam DNA menjadi tidak dapat dikenali oleh DNA polimerase serta memutus ikatan antara gula dan fosfat yang mengakibatkan abnormalitas kromosom. Sekian penjelasan tentang mutasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.